Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada di minggu kedua bulan lingkungan yang dicanangkan Sinode Gemit. Dan di hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tuntunan tema menemukan jejak karya Allah dalam semesta. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan planet bumi tempat kita tinggal, sebenarnya apa yang akan terjadi atau sementara terjadi dengan bumi kita saat ini? Apakah keadaan bumi kita, tempat tinggal kita ini baik-baik saja? Ataukah bumi tempat tinggal kita ini sementara berteriak, sementara menjerit, "Tolong kami, selamatkan kami"? Ini akan memunculkan reaksi-reaksi yang berbeda. Tapi ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada saya dan kekasih Tuhan sekalian, kita mesti jujur mengakui bahwa hari ini planet bumi kita mengalami kerusakan yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, kehidupan kita manusia yang sering berhadapan dengan alam mulai tampak seakan tidak bersahabat. Kenapa? Di mana-mana terjadi bencana alam, di mana-mana terjadi kerusakan lingkungan, dan kerusakan lingkungan kalau kita menyadarinya, dia sudah sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Kita mesti berpikir, bagaimana anak cucu saya nantinya? Sekarang sepanas memati, rasa-rasanya payung plastik tidak bisa lagi untuk menahan panas matahari. Membuat kita juga menjerit sebagai manusia. Dan jujur kekasih Tuhan sekalian, hari ini kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, kita di NTT saja, kita di Kupang saja, kita di Bau Mata saja, kita di Bonen saja. Tapi sudah menjadi kerusakan di lingkup nasional, bahkan skala global atau dunia. Karena di mana-mana terjadi kejadian-kejadian alam yang menggetarkan hati yang kita saksikan lewat berbagai media. Ada gempa, ada tsunami, ada banjir, ada tanah longsor, ada kemarau panjang, ada pencemaran air sampai kabut asap. Membuat kita mesti merenung di hari ini, dampak negatif kerusakan lingkungan bisa ganggu hidup saya, bisa mengganggu kehidupan saudara-saudari sekalian sebagai jemaat. Karena alam hari ini mengalami kerusakan dan tidak baik-baik saja. Dan tentunya kita yang hidup di abad ini, di hari ini, kita mesti merenung sikap iman kita terhadap kelangsungan alam ini. Bisa jadi rusaknya alam ini justru karena peran kita manusia. Kitalah penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Karena toh seorang ahli lingkungan bernama Anthony Giddens, dia bilang penyebab kerusakan lingkungan selain oleh alam itu sendiri, sebenarnya kerusakan lingkungan itu karena manusia. Jadi penyebab kerusakan alam ini terjadi akibat ulah manusia, menjadi penyebab tertinggi yang mempengaruhi kehidupan kerusakan alam ini dibandingkan faktor alam yang terjadinya tidak setiap hari. Jujur, secara dunia ada banyak pihak yang peduli terhadap lingkungan, melakukan berbagai aksi menyelamatkan bumi ini. Salah satunya Badan PBB yang membidangi tentang iklim, dia keluarkan biaya besar hanya untuk kampanye, hanya untuk kasih tahu orang-orang, hanya untuk kasih tahu penduduk bumi, selamatkan bumi ini. Tolong bumi ini, jaga baik-baik. Dan hasilnya, hari ini ada banyak negara maju menaruh perhatian khusus pada kerusakan alam yang berakibat berubahnya iklim global. Jujur, kemarin saya ada dalam sujud syukur bersama jemaat di hadapan Tuhan karena hujan turun pertama kali. Kami bersyukur, kami ada pembersihan lahan. Dan saya bilang, jemaat kita mesti bersyukur atas karya Tuhan. Ini doa kita. Dan Tuhan menurunkan hujan, kedaulatan ada pada tangan Tuhan.
Kita mesti mensyukuri karya alam yang ada di sekitar kita. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui alam luar biasa. Karena kalau hujan tidak turun, Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perubahan iklim global luar biasa membuat kita mengeluh. Satu hal, jika iklim global berubah, satu fakta yang tidak terbantahkan, akan terjadi perubahan suhu bumi yang naik sekian tahun, naik 2 derajat Celcius, naik 5 derajat Celcius. Saya ingat di Amerika itu sudah mencapai angka 40 derajat Celcius. Kita baru 34 derajat sumengomel. Sahabat di Amerika itu dia bilang siang jam 12 siang kami di Amerika 38 sampai 40 derajat. Saya bilang wow. Ini kami parah sudah. Ya kita gereja kita bakipas karena memang panas. Terjadi yang namanya global warming atau pemanasan global. Hari ini satu dampak yang saya dan kekasih Tuhan rasa adalah pemanasan global. Kita bersyukur kekasih Tuhan. Karena dalam kesadaran cinta lingkungan. Dalam kesadaran mengasihi alam semesta. Melalui Sinode Gemit. Menetapkan setiap bulan November kita ada dalam penghayatan bulan lingkungan. Dan di minggu kedua ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembacaan kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 15. Jujur bacaan ini paling terkenal. Kalau mau memuji Tuhan, lihat Mazmur pasal 19. Karena dalam bagian ini pemazmur Daud menyatakan dia kagum dengan Tuhan. Dia sungguh menyatakan Tuhan dahsyat dalam ciptaan. Dan Mazmur ini digubah sebagai nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud. Yang terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama bicara tentang semesta. Bahwa alam ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi tidak hanya menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena di bagian yang kedua, mulai dari ayat yang ke-7, ternyata bagian alam semesta yang Tuhan ciptakan juga menggambarkan keteraturan yang berjalan sesuai kehendak Tuhan. Melihat 2 bagian ini kekasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi kita. Alam semesta itu anugerah yang luar biasa. Karena itu dalam tradisi agama Yahudi, Mazmur 19 ini selalu dibaca di saat persiapan ibadah Yahudi. Pada Sabat pagi-pagi dan juga pada hari-hari raya. Mereka mau duduk bersama dan mereka mau bilang, Tuhan engkau ajaib dalam karya ciptaanmu. Semua keteraturan yang dilakukan Allah ini untuk bermaksud menjaga kesinambungan dan saling mendukung antar karya ciptaan lainnya. Kekasih Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa air. Kita tidak bisa hidup tanpa tanah. Kita tidak bisa hidup tanpa tanaman. Kita tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup yang lain. Karena itu mesti ada kesinambungan, saling support dan saling dukung satu dengan lainnya. Jika demikian, siapakah manusia yang bisa menyombongkan dirinya di tengah semesta yang cukup besar ini? Ketong hanya setitik debu yang bergantung pada alam semesta ciptaan yang lainnya. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, jika kita berespon dari kitab Mazmur pasal 19, apa yang Tuhan menyatakan bagi kita dalam penghayatan kehidupan iman kita yang bersyukur atas alam semesta. Kekasih Tuhan sekalian, yang pertama, alam semesta itu merupakan jejak karya Allah yang sangat ajaib. Karena dia buatan tangan Tuhan. Menyebut ini, kita tidak bisa lepaskan dari karya penciptaan yang terbaca dalam kitab Kejadian pasal 1. Yang mengatakan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. Tidak akan pernah habis ketika kita melihat alam ini. Kita menyaksikan keagungan karya ciptaan Tuhan atas seluruh kehidupan ini. Ayat yang paling terkenal yang digubah menjadi lagu-lagu rohani adalah ayat yang kedua. Pemazmur Daud bilang begini, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya, kalau ketong pandang langit,
di situ ada kebesaran Tuhan. Kalau ketong pandang awan-awan dan cakrawala, di situ ada kasih Tuhan bagi kita. Kalau kita lihat matahari, bulan, bintang, beri sinar sesuai porsi waktu. Saya tidak bayangkan kalau siang matahari, bulan, bintang bersinar sama-sama. Nanti malam apa yang mau bersinar? Tuhan itu sungguh teratur. Pagi ada waktunya, malam ada waktunya. Perputaran planet-planet teratur sekali. Tidak ada yang saling tabrak satu dengan yang lain. Kalau kita merenungkan keteraturan di bumi ini, di alam ini, kita mesti terkagum-kagum akan kebesaran Tuhan. Karena semua berjalan menurut urutan waktu yang indah. Apa artinya? Jemaat yang diberkati Tuhan. Kalau kita menyaksikan keteraturan dan keindahan alam, sebenarnya Tuhan punya satu tujuan. Penciptaan dilakukan bertujuan agar ciptaan menjadi bersukacita. Karena apa? Sukacita alam semesta ini menjadi sukacita umat manusia. Karena itu, hal ini dilekatkan pada keteraturan semesta ciptaan Tuhan. Ayat 7 mengatakan, Tuhan cipta matahari. Kapan dia terbit, Tuhan suator. Kapan dia terbenam, Tuhan suator. Karena itu orang suka kalau foto pada saat sunset atau matahari terbenam. Kalau kemudian kita pergi di pantai Namosain, orang akan menanti. Oh, jam 5:30, jam 5 lewat ke jam 6, rentang waktu itu matahari akan terbenam. Orang akan mendokumentasikan momen itu karena mendatangkan sukacita di hati. Kekasih Tuhan sekalian, desain penciptaan semesta menempatkan keteraturan. Dengan cara Tuhan menyatukan anugerah, menyatakan anugerah yang melahirkan sukacita. Kita menemukan jejak kasih Tuhan justru dari alam semesta yang indah. Alam semesta menceritakan kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan ada banyak. Caption lewat story WA, caption lewat catatan updatean status di Facebook yang mengatakan bahwa alam ini begitu indah. Kalau kita kunjung di satu tempat, kotong pasti berfoto di situ. Apalagi kalau dia penglatar belakang itu gagah. Kadang-kadang di pinggir jurang juga kotong duduk antara dua, maka kotong tetap duduk. Bersyukur masih duduk sekarang. Karena kalau duduk tak salah di batu hanya mau berfoto, banyak kejadian. Ada yang berfoto di sungai, di kapan tenggelam dan mati dan seterusnya. Karena rindu menikmati alam ini. Saya ingat ada satu kesaksian terkenal dari seorang bernama John Ernest. Dia seorang yang menginjakkan kaki di bulan. Dia menginjakkan kaki di bulan. Dia manusia pertama yang pakai oto di bulan. Dia memberi kesaksian begini, waktu dia sampai di bulan, dia langsung berdoa, bersyukur, dan dia langsung bertobat. Pertanyaannya, kenapa dia berdoa dan bertobat? Dikasih Tuhan sekalian, ternyata John Ernest, dia menyaksikan di bulan, dia bisa melihat itu keteraturan alam yang rapi, yang indah. Dan galaksi satu dengan yang lain itu rapi tersusun. Tidak ada ikatan yang atur dong. Harus begini, harus begini. Tidak ada ikatan yang mengatur, tapi semua berjalan sesuai poros. Dan dia membayangkan Tuhan, kalau seandainya mereka bertabrakan, kacaulah dunia ini. Tapi tidak ada yang bertabrakan. Karena itu dia di atas, di bulan dia bilang begini. Tuhan, Engkau hebat. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau luar biasa. Karena dia melihat keteraturan saat dia ada di bulan. Dia bertobat. Dia tidak hanya berdoa dan bersyukur. Dia kemudian meninggalkan cara hidup yang lama. Hanya karena melihat alam orang bisa bertobat. Kekasih Tuhan sekalian, di sekeliling kita ada berbagai tempat indah. Kita juga bisa menjadi John Ernest yang bersyukur atas kebesaran Tuhan. Misalnya saja Labuan Bajo, ada Pulau Padar di Flores, Labuan Bajo. Itu indah sekali Bab Mama. Kalau Bab Mama asal dari Flores, saya itu kalau ke Flores, gugusan pulau itu tidak ada di pulau lain. Indah sekali. Ke Momere lihat ke pantainya indah. Pasti akan ada syukur dan bilang, terima kasih Tuhan. Untuk alam ciptaan yang luar biasa indah.
Kemudian langit yang indah bisa dilihat dari Bukit Teletabis di Lelogama, Amfoang. Ada banyak orang berlomba-lomba untuk foto di sana. Hanya bukit dan langit latarnya. Tapi ada banyak orang rela sampai di sana. Kenapa? Mau dapat foto. Bawa nyong, bawa nona, bawa keluarga, selfie doh. Jadi satu spot foto 200, satu tempat bisa 200 lembar. Tinggal beda gaya. Duduk, berdiri, jongkok, semua gaya. Hanya untuk mengabadikan langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Saya di Bonen ada Fatu Suba. Jujur, saya kalau duduk di Fatu Suba itu saya suka alam. Saya tenang. Di luar gua-gua Jepang yang ada, saya mengagumi karya Tuhan. Saya bisa sedikit memandang kota Kupang dari kejauhan. Indah sekali alam Fatu Suba. Dan saya tahu bahwa di Baumata ada alam yang indah, yakni kolam Baumata. Ada banyak orang sampai di Baumata karena Tuhan kasih kolam Baumata. Luar biasa. Saya juga datang di kolam Betsu foto juga di kolam Baumata. Walaupun kita bata tangga. Ya mama, Maevi, beta su foto di situ. Kita mesti merenung Tuhan ajaib. Yang berikut kemuliaan Allah ditemukan dalam Taurat. Ayat 8 sampai 11. Kita bisa membaca semua buku. Tapi kekasih Tuhan jangan pernah lupa membaca Alkitab dalam seluruh aktivitas hidup. Karena ayat 8 sampai 11 mengisahkan orang yang hidup dalam Taurat Tuhan itu hidupnya sungguh diberkati. Kenapa? Karena Allah memperkenalkan dirinya lewat tulisan-tulisan yang diilhamkan. Kita bisa mengenal Tuhan tidak saja lewat alam. Siapa Tuhan bagi saya dan saudara? Ada dalam catatan Alkitab. Allah memperkenalkan dirinya. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan menolong kita. Firman Tuhan membuat kita teguh beriman. Karena semua yang difirmankan memiliki kuasa. Dalam penjelasan Mazmur ayat 8 sampai 11 dicatatkan bagi kita kekasih Tuhan sekalian, pemazmur berharap pengetahuan akan Tuhan membuat kita makin dekat, takut dan taat kepada Tuhan. Lihat alam hebat, tapi jangan lupa baca firman. Karena itu kemarin saya bilang ke jemaat, ini kalau jemaat hari Minggu son masuk gereja, berarti dia tidak baca firman sama sekali. Di gereja lah orang bisa baca dan dengar firman. Nah kalau 2 minggu bab mama sudah datang gereja, 2 minggu bab mama tidak beri hati, tidak beri telinga untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baca status setiap hari, update story setiap detik, bahkan ketika khotbah juga update story. Itu bisa terjadi. Tapi mari kita belajar merenungkan kasih setia Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita. Jangan hanya tunggu amin sah, tapi belajar menghayati apa yang mau Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman. Beri waktu dengar firman, renungkan firman siang malam, lakukan, karena itu kunci mengalami janji-janji Tuhan. Bapak mama dan jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini janji Tuhan belum digenapi karena kita tidak beri hati dan telinga dengar firman. Amin. Ya. Mungkin hari ini kita ada banyak energi kita keluarkan, sibuk menyelesaikan pergumulan hidup kita, tapi kita tidak beri tempat untuk firman Tuhan mengendalikan hidup kita. Kekasih Tuhan, jangan pernah berkata kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak hidup sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan itu manis lebih dari madu. Artinya kalau ketong berbeban, artinya kalau ketong diperhadapkan dengan sukacita, pergumulan, kalau baca firman itu teduh. Kalau baca firman itu dapat kekuatan. Benar Bapak Mama, saya mengalaminya. Saya kalau ada dalam persoalan, saya cukup berlutut dan berdoa, cukup saya baca firman, saya kuat. Saya tidak bercerita sembarang bepu masalah di mana-mana, tidak. Cukup berlutut. Karena saya percaya Tuhan mendengar dan Dia sanggup bertindak. Itu janji firman-Nya. Yang terakhir kekasih Tuhan sekalian, makin panas. Yang terakhir, jika demikian dari keseluruhan Mazmur ini kita gandeng dengan catatan di ayat 1 sampai 6. Tuhan mau mengatakan pada kita lewat firman-Nya.
Jadikan hidup kita berdampak bagi ciptaan yang lain dengan kita berjuang merawat alam ini. Kita mesti ada andil. Kita mesti terlibat dalam alam semesta ini. Jika Daud saya membayangkan kekasih Tuhan, ketika Raja Daud menuliskan Mazmur pasal 19 yang kemudian mengatakan bahwa langit menceritakan, cakrawala memberitakan, hari ini kita ada dalam bahasa yang berbeda. Facebook menceritakan. Kita pun foto-foto itu Facebook menceritakan. Updatean status story memberitakan betapa alam di bawah mata itu indah. Betapa alam yang ada di Lasiana itu luar biasa. Betapa alam yang ada di pulau-pulau asal kita itu adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Cerita kasih Tuhan lewat Facebook. Jangan hanya ayang ada di mana. Ya. Jadi cerita juga kasih Tuhan lewat pemandangan alam yang indah dan kita menuliskan caption. Ajaib Tuhan lewat karyanya. Habis ini rame-rame kita bisa foto di kolam bawah mata. Terus bikin caption masing-masing ya. Saya pulang pibonen. Kekasih Tuhan sekalian. Kita mesti menceritakan betapa Tuhan itu ajaib. Jangan Facebook itu hanya untuk maki orang. Jangan Facebook itu hanya untuk marah orang. Jangan Facebook itu luapkan, lampiaskan kekesalan, kemarahan. Tapi belajar menggunakan media sosial untuk juga cerita tentang kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Allah berfirman, maka semuanya ada. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Kekasih Tuhan sekalian, segala yang dipercayakan Allah kepada kita harus bisa menceritakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ayat yang kelima. Langit dia tidak bisa beromong. Catatan ayat 3, 4, 5. Tapi kalau lihat langit dia bisa bersaksi tentang Tuhan. Dia tidak bisa beromong, dia bisu. Dalam arti kita lihat dia sebagaikan lukisan tangan Tuhan. Dia tidak keluar suara. Tapi ketika menyaksikan alam, dia menceritakan kasih Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan, kita diingatkan dalam Kejadian 1 ayat 26, kita berkuasa atas seluruh bumi. Berkuasa di sini bukan merusak bab mama. Berkuasa itu bukan suka-suka atur alam ini. Buang sampah sembarang, tebang pohon sembarang, bikin ladang berpindah-pindah, bakar hutan sembarang, habis tidak tanam lagi. Pintar tebang tapi tidak pintar tanam. Tidak bisa. Jika demikian yang terjadi, kita menjadi pribadi yang turut andil menghancurkan alam ini. Kalau ke kolam bawah mata, suatu saat nanti kekasih Tuhan bisa saja terjadi alam kolam bawah mata itu rusak. Karena ketong yang bikin rusak. Picuci, makan, minum, buang sampah, bikin air tersumbat meluap ke jalan-jalan. Taruh di kantong, bawa pulang di rumah, baru buang. Jangan buang di air, jangan buang di kolam. Bungkus sabun, buang di situ. Taruh, buang. Kenapa? Karena dia bisa mengganggu sistem aliran air di kolam bawah mata yang kita cintai. Dia menjadi aset anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi yang hanya bikin kotor dong bertobat. Iya. Kenapa? Karena alam ini mesti kita jaga dengan baik. Berkuasa artinya kita pelihara, rawat, lestarikan setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi alam ini. Ketika saya dan saudara merusak alam, kita mesti merenung. Kita sementara membunuh alam ini. Satu pohon yang kita tebang menguras oksigen, asupan oksigen untuk 8 orang manusia. Tanam satu pohon, kita memberikan kontribusi untuk asupan oksigen bagi 8 orang anak cucu kita. Tanam pohon, jangan hanya pintar tebang saja. Apa arti firman ini bagi kita? Sikap cuek dan masa bodoh itu merupakan ancaman dan kerusakan bagi lingkungan. Sungguh bukanlah sikap iman yang lahir dari kesadaran orang percaya. Dunia bukan milik saya.
Semesta bukan milik Bapa Mama. Dunia tempat tinggal kita milik Tuhan. Karena itu, milik Tuhan ini dipercayakan bagi kita dalam status jaga, rawat, bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan ciptaan. Kalau banjir, longsor, ketong yang berteriak, ketong yang susah. Karena itu jaga baik-baik alam ini, menutup firman ini. Izinkan saya menutup menyampaikan satu video sekitar 1 menit, bisa ya? Video ini sudah terkenal. Saya ingin Bapak Mama Jemaat menghayati cuplikan lagu untuk kita renungkan yang dipopulerkan oleh Ebit GAD. Cukup diputar sampai ref stop. Terima kasih. Kita mesti terlanjur dan bukan bersih. Judul lagu ini kita renungkan. Mari kita mengangkat syukur atas alam yang Tuhan beri. Mari kita berjuang bergandengan tangan rawat alam ini. Mari kita melakukan semampu kita, supaya keindahan alam tetap menceritakan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kemuliaan Tuhan tidak terbaca lagi, karena alam makin rusak. Biarlah penggalan lagu ini yang menjadi catatan penutup atas semua refleksi firman Tuhan hari ini, menumbuhkan cinta yang besar bagi Tuhan dan alam semesta pemberian Tuhan. Bersyukurlah karena melalui alam semesta kita menemukan jejak karya Allah yang ajaib atas bumi kita. Amin.